mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu.
tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhanku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhanku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja
yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah live streaming. Mari persiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk
mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, yang selalu memelihara hidup kami dari hari ke harinya. Hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah lewat pelayanan kami, semua jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah live streaming semua mendapatkan anugerah daripada Tuhan, kasih sayang-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita nyanyikan satu pujian, betapa singkatnya hari umur manusia. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya, betapa singkatnya hari umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali ke
kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mari kita ulangi pujian ini. Betapa singkatnya hari. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sungguh-sungguh, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajari kami Tuhan. Haleluya,
Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat pagi yang indah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini doa kami. Yesus ajar kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita ulangi dari ref pujian ini. Sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi satu pujian. Bawaku Bapa, mengenal pribadi-Mu. Haleluya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat. Lewat firman-Mu pagi hari ini, kami ingin menikmati Tuhan. Kami ingin hidup dekat dengan Tuhan. Hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bawa kami mengenal pribadi-Mu. Amin. Bawa
aku Bapa mengenal pribadi-Mu. Biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Bawaku Bapa, bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu. Biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Katakan, ku tak mau cintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Benar Bapa, inilah yang kami rindukan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepada-Mu, bahwa kami lebih takut lagi akan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang akan disampaikan pada kami ya Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami dibaharui, kami dibentuk oleh Tuhan.
menjadi pribadi yang lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Biar semua apa yang disampaikan semuanya adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tema renungan pagi hari ini adalah hidup dalam panggilannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh memahami dan mengerti serta sekaligus mensyukuri panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kita bukan saja mensyukuri panggilan Allah, tapi kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan ini berarti kita dituntut untuk memahami atau mengerti secara benar apa maksud panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak-Nya. Tentu harus dihayati, harus disyukuri panggilan Allah ini. Pasti bukan panggilan sembarangan, bukan panggilan tanpa tujuan, bukan panggilan tanpa rancangan. Maka dengan demikian kita semua harus memaklumi, memahami, dan mengerti bahwa kalau kita dipanggil oleh Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan, saya juga dipanggil oleh Tuhan, pasti ada rancangan Tuhan yang dahsyat, rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang saya pahami adalah mengapa Allah memanggil kita. Apa tujuan Allah memanggil kita dalam Tuhan Yesus Kristus? Tentu yang dimaksudkan Tuhan memanggil kita dan maksud tujuan Allah memilih kita bukan agar kita menjadi pemeluk agama Kristen, bukan supaya kita menjadi makhluk beragama, tapi tujuan dan maksud Tuhan yang tertinggi, yang terdalam, yang paling bernilai adalah supaya kita hidup dalam rancangannya, hidup dalam rencananya. Apa rancangan Tuhan? Apa rencananya yang indah dalam hidup kita yang harus kita pahami dalam panggilannya? Yaitu bahwa kita dipanggil untuk bersedia menjadi murid-murid Kristus. Karena itulah Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus memanggil kita untuk satu tujuan, supaya kita menjadi murid-murid Kristus. Seorang murid itu berarti adalah orang yang bersedia diajar. Seorang murid haruslah orang yang rendah hati, mau belajar, bersedia diajar,
dan juga bersedia didisiplinkan, bersedia diproses. Dan proses Tuhan itu jelas, yaitu supaya kita mengalami progresivitas, makin hari makin seperti Dia, karena tujuan pemuridan adalah agar hidup kita harus berproses menjadi hidup seperti Yesus Kristus. Dialah teladan kita. Di dalamnya kita dipanggil supaya setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, bukan sekedar pengakuan percaya secara akali, bukan sekedar pengakuan percaya secara akal kita, logika kita, tetapi pengakuan percaya kita itu harus terimplementasi, harus terwujudkan melalui kesediaan kita hidup seperti Yesus hidup. Nah, menjadi murid Yesus bisa juga dimaknai, kata menjadi murid Yesus bisa juga dimaknai sebagai panggilan keselamatan Allah. Apa dimaksud dengan panggilan keselamatan itu, Bapak Ibu? Yaitu, menjadi murid Yesus berarti kita masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami secara benar. Keselamatan itu harus dipahami sebagai proses dikembalikannya kita kepada rancangan semula Allah. Jadi keselamatan itu adalah proses dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Hal ini menjadi lebih jelas lagi dari maksud dan tujuan Allah memanggil kita menjadi murid-muridnya, yaitu supaya kita diproses. Proses itu adalah proses pembentukan kita menjadi manusia baru berkualifikasi Yesus. Manusia baru berkodrat ilahi, dan berkodrat ilahi itu adalah kualitasnya harus seperti Yesus Kristus. Kalau disebutkan dengan manusia berkualifikasi Yesus, itu artinya tidak lain dan tidak bukan Injil yang murni jelas mengajarkan supaya hidup kita harus diproses supaya pada akhirnya kita ditemukan menjadi anak-anaknya yang hidup kudus tanpa cacat celah, dan hidupnya selalu menjadi kepuasan hati Bapa di surga. Inilah yang dimaksud dengan rancangan keselamatan, dikembalikannya kita kepada tujuan atau rancangan Allah semula, di mana Allah bisa menikmati hidup kita, melalui hidup kita nama Allah dimuliakan, dan dimanapun kita hadir, di sana kita membawa keharuman kerajaan Allah, sehingga setiap orang yang bergaul dengan kita, setiap orang yang berteman dengan kita, setiap orang yang ada di sekeliling kita dapat mencium keharuman kehadiran kerajaan Allah melalui hidup kita. Sehingga demikianlah yang dimaksud dengan hidup kita harus selalu memuliakan nama Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita hidup dalam panggilan Allah ini. Mari kita hidup dan menghidupi panggilan Allah yang kudus ini. Kalau saya mengatakan mari kita hidup dalam panggilan Allah ini, jangan dimaknai secara sempit. Yaitu bahwa ketika kita rajin ke gereja, rajin beribadah, itu kita sudah merasa kita hidup memenuhi panggilan Allah. Saudara, kalau saya boleh jujur mengatakan bahwa orang yang pergi ke gereja belum tentu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang pergi ke gereja belum tentu ditemukan sebagai murid Kristus. Ini satu hal yang memprihatinkan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Sebab orang yang pergi ke gereja belum tentu hatinya lekat dengan Tuhan. Orang yang kelihatannya beribadah di gereja belum tentu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya,
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga banyak kali orang ke gereja hanya dimaknai sebagai kegiatan agama, tapi bukan sebagai sebuah proses dia bersedia dimuridkan oleh Tuhan. Nah, orang yang bersedia dimuridkan oleh Tuhan adalah orang yang bersedia meninggalkan segala sesuatu yang mengikat dirinya dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi orang dunia lagi. Maksudnya apa sih, Pak, menjadi bukan orang dunia? Saya kan hidup di dalam dunia. Saya kan melakukan aktivitas di dalam dunia. Saya kan juga bergaul di tengah dunia. Lalu apa maksudnya kita tidak boleh menjadi manusia dunia atau manusia duniawi? Artinya adalah hidup kita tidak boleh lagi memiliki pola pikir orang dunia. Kita tidak boleh hidup dengan filosofi dunia. Pola pikir dunia dan filosofi dunia membangun nilai-nilai kehidupan berstandar dunia. Standar dunia itu adalah fokusnya kekayaan, fokusnya adalah harta, fokusnya adalah kehormatan, fokusnya adalah kebahagiaan yang dia ingin gali dan nikmati dalam dunia ini. Kalau orang yang berpikiran seperti ini, sudah pasti hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Sudah pasti hatinya tidak pindah dari dunia kepada kerajaan surga. Jadi kalaupun orang itu ke gereja, yang dia suka dengar adalah firman Tuhan yang selalu bicara soal kemakmuran, berkat jasmani, kesenangan-kesenangan yang diharapkan Tuhan berikan, dan terlebih daripada itu adalah memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi selera hidupnya. Injil yang benar tidak demikian. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ikut Yesus membuat kita menjadi manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena itu saudara yang Tuhan kasihi, saudara harus mengerti betapa dahsyatnya panggilan Allah itu. Betapa luar biasanya panggilan Allah itu. Saudara dipanggil untuk keluar dari dunia. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi manusia dunia. Saudara dipanggil untuk keluar dari kegelapan. Saudara dipanggil untuk keluar dari dunia yang jahat ini. Dan saudara dipanggil untuk sebuah tujuan agar engkau menjadi orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Haleluya. Saudara, ini sebuah rahasia yang luar biasa dan sekaligus membuat kita harus menyadari betapa agungnya panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa mulianya panggilan Allah dalam hidup kita, tidak main-main. Kita dipanggil untuk bisa keluar dari kegelapan. Kegelapan di sini tentu bicara soal dari manusia lama kita yang terikat dengan dosa dan berbagai-bagai hawa nafsu kejahatan dunia. Kita dipanggil dan Allah memanggil kita dengan cara kita dibayar lunas. Kita ditebus oleh darahnya. Darah Yesus memanggil kita. Darah Yesus menebus kita. Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Bahkan sekarang kita bisa memahami Yesus menebus kita. Dan sekarang di dalam Dia oleh anugerahnya kita disebut sebagai imamat yang rajani. Wow, luar biasa saudara. Saudara, imamat yang rajani itu artinya adalah kaum imam yang melayani di dalam kerajaan yang kudus. Kenapa demikian saudara? Itulah tujuan Allah memanggil kita. Dasarnya apa?
Dasarnya adalah Yesus memilih kita. Yesus memanggil kita. Dan setelah Yesus memilih kita, memanggil kita, dan menebus kita oleh darahnya sendiri, nyawanya Dia berikan untuk kita, maka ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama saudara harus menyadari, hidup kita bukan milik kita sendiri. Kamulah bangsa pilihan Tuhan. Artinya, kita bukan milik kita sendiri. Saudara tidak hidup untuk melayani keinginanmu sendiri. Saudara tidak boleh hidup suka-suka saudara. Saudara tidak boleh hidup menurut selera saudara. Memenuhi semua ekspektasi dunia saudara. Karena saudara bukan sama lagi keadaannya dengan dulu. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita adalah orang dunia. Gaya hidup kita, gaya hidup dunia. Pola pikir kita, pola pikir dunia. Tetapi sekarang, setelah kita menjadi milik Yesus, kita menjadi umat tebusannya. Itu berarti kepemilikan hidup kita bukan lagi dunia yang memiliki kita. Bukan lagi kita milik kita sendiri. Kita harus mengosongkan bejana hidup kita. Kita harus tidak memiliki kepentingan apapun. Kita tidak boleh punya visi apapun. Kepentingan kita hanya satu. Bagaimana kita hidup melayani Bapa di surga. Dan kita terus berusaha. Kita harus berjuang untuk berproses menjadi murid-murid Kristus. Murid Kristus berarti bahwa kita harus hidup seperti Yesus hidup. Karena hidup seperti Dialah yang bisa memuaskan hati Bapa di surga. Hanya hidup seperti Yesuslah yang bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kalau sementara orang Kristen yang mengaku percaya, aktif ke gereja, aktif melayani, tapi dia masih hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan, suka mencari pujian, mengejar kesenangan dunia, mengejar kepuasan daging, maka dia sesungguhnya bukan murid Kristus. Mungkin saja dia adalah penganut agama Kristen, tapi belum menjadi murid Kristus. Saudara, kita bukan milik kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Amin. Saudara, umat kepunyaan Tuhan. Saya bersyukur juga menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tujuan Allah memanggil kita itu apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Seringkali orang salah memahami, atau bahasa saya memiliki pemahaman yang sempit dan dangkal. Kita sering mendengar, kita dipanggil harus menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah, lalu diidentikan dengan yang miskin menjadi kaya. Kemudian dulunya yang bukan siapa-siapa, lalu dia berkata kita ini menjadi kepala dan bukan ekor. Bicara soal mujizat, kelimpahan. Jadi perbuatan besar Allah itu selalu diidentikan, selalu dihubungkan dengan perkara-perkara kesenangan dunia dan kemakmuran secara materi. Biasanya teologi kemakmuran selalu menekankan hal itu. Nah, yang saya pahami dari konteks ayat ini, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia adalah bagaimana kita menyatakan kebesaran Tuhan melalui hidup kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup karena anugerah, orang yang berdosa, orang yang tersesat, orang yang tidak punya harapan. Tapi Yesus mau mati karena anugerahnya bagi kita. Dia mencurahkan darahnya. Kita yang bukan umat sekarang menjadi umat Tuhan. Kita yang dulu bukan siapa-siapa sekarang jadi ahli waris, jadi anak-anak kerajaan. Semua karena anugerah Tuhan.
Semua karena pengorbanan Tuhan. Ini perbuatan besar Allah yang luar biasa. Perbuatan besar Allah yang sangat dahsyat. Lalu perbuatan Allah yang besar juga harus dimaknai ketika Tuhan memproses kita, membentuk kita, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kesempatan diproses menjadi serupa dengan Yesus, atau dengan kata lain dimuridkan oleh Yesus, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan anugerah yang bertanggung jawab. Kita yang harus merespon, kita yang harus aktif. Seperti firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Itu sebabnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi murid Yesus itu sama artinya kita bersedia membangun kembali hidup Yesus di dalam diri kita. Menghidupi hidup Yesus, membangunkan kembali hidup Yesus di dalam diri kita, menghidupkan kembali hidup Yesus dalam diri kita. Dan itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menjadi murid Yesus berarti jalan hidup kita harus seperti jalan hidup yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Menjadi orang percaya yang Injil ajarkan memang bukan murahan. Tapi menjadi murid Tuhan ada sebuah harga yang harus kita bayar. Menjadi murid Kristus ada bagian yang harus kita korbankan, yaitu kita harus bersedia menyalibkan manusia lama kita, memandikan manusia daging kita. Dan yang bisa menyalibkan daging kita, yang bisa memandikan manusia lama kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, bukan karena kita mengaku percaya saja kepada Yesus, tapi kita mesti aktif, berperan aktif, bertekad untuk hidup kudus seperti yang Allah inginkan. Untuk hidup kudus memang tidak mudah. Kita harus bersedia mematikan monster-monster jahat dalam diri kita, kedagingan-kedagingan yang tersisa dalam diri kita, sampai semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita makin menyatu dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan berproses menjadi murid Yesus, yang sama artinya menghidupkan kembali hidup Yesus dalam hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepada Bapa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ingin saya katakan sekali lagi bahwa menjadi murid Yesus itu bukan perkara yang mudah. Bukan persoalan yang simpel. Namun demikian, bukan berarti tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan, di dalam Roh Kudus yang menyertai kita, kita pasti bisa selama kita bertekad, selama kita berjuang. Sedalam apa tekadmu, segairah apapun segairah apa engkau berjuang, maka sejauh itu Allah menggarap hidup kita. Tuhan tidak mungkin menggarap orang yang tidak bersedia digarap. Tuhan tidak mungkin memproses orang yang tidak bersedia diproses. Tuhan tidak mungkin membentuk setiap orang yang tidak bersedia dibentuk. Karena itu kata kunci kita bisa menjadi serupa dengan Yesus adalah kalau kita rela dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Saudara, tujuan Allah memanggil kita. Kita harus hidup, menghidupi panggilannya. Hidup seperti Yesus. Hidup serupa dengan Yesus. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Hidup seperti Yesus itu apa? Yang pertama, hidup seperti Yesus berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup seperti Yesus berarti kita bertekad, berjuang, dan terus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 jelas mengatakan,
agar kita terus berjuang menjadi hidup dalam kekudusan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Panggilan Allah kita menjadi murid-murid Kristus, hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup seperti yang Bapa rancang, yaitu menjadi murid Kristus. Hidup seperti Yesus berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah dunia yang bergelimang dengan dosa dan kemerosotan moral yang semakin akut, orang Kristen harus berjuang menjaga kekudusan. Saudara boleh hidup di tengah dunia yang rusak, tapi saudara tidak boleh ikut rusak. Saudara hidup di tengah dunia yang berdosa, tapi orang Kristen, yaitu saudara dan saya, tidak boleh ikut-ikutan ambil bagian dalam dosa apapun. Di tengah dunia yang kemerosotan moral yang semakin memprihatinkan, moral orang Kristen harus dibangun di atas nilai-nilai kebenaran. Kebenaran itu bukan sekedar nilai dalam hidup orang percaya, tapi kebenaran itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Kebenaran itu harus menjadi darah dan daging dalam diri orang percaya. Sehingga kalau hidup saudara seperti ini, saudara tidak usah takut tidak hidup diberkati Tuhan. Saudara tidak usah khawatir bahwa karir hidupmu akan selesai kalau engkau hidup kudus. Orang hidup seperti Kristus berarti yang pertama, nilai hidupnya akan berbeda dari orang lain. Kalau nilai hidup saudara berbeda dari orang lain, kejujuranmu berbeda dari orang lain, integritasmu berbeda dari orang lain, saudara tidak perlu repot mencari pekerjaan. Perusahaan-perusahaan membutuhkan orang-orang yang punya karakter yang demikian. Nilai-nilai yang dibangun di atas Injil yang benar. Karena itu orang yang hidup benar kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, Allah tidak meninggalkan hidupnya. Allah tidak mungkin tidak menjaga hidupnya. Allah tidak mungkin tidak memberkati hidupnya. Allah tidak mungkin tidak membuat orang itu berhasil dalam hidupnya. Pertanyaannya, seringkali kita menuntut dilindungi. Kita seringkali menuntut agar kita dijaga. Pertanyaannya, apakah hidup kita layak untuk dijaga Tuhan? Apakah hidup kita layak untuk diberkati oleh Tuhan? Apakah hidup kita layak untuk diproteksi oleh Tuhan? Karena itu saudara, kunci yang pertama, kalau saudara mau hidup seperti Yesus, berarti kita harus ikut jejak kekudusannya. Orang percaya harus ini. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Itu berarti panggilan Allah bagi saudara. Engkau harus hidup benar, hidup kudus tanpa cacat dan celah. Di dalam rumah tanggamu, dalam engkau berkeluarga, suami istri harus menjaga kekudusan. Engkau harus hidup kudus. Di dalam bisnismu, bangunlah bisnismu di atas kekudusan. Sudah mungkin katakan, bagaimana Pak Pendeta, dunia ini, orang bisnis tidak mungkin hidup kudus. Itu kata dunia. Tapi orang percaya sangat mungkin membangun bisnisnya di dalam kekudusan. Bangun kekudusanmu dalam pekerjaanmu. Apapun pekerjaanmu, di sana engkau harus memancarkan kekudusan Tuhan. Dan juga di dalam usaha dan dagangmu, di situ engkau harus membangun kekudusan. Sehingga demikian, kalau engkau membangun kekudusan, saya percaya ke sana Allah memerintahkan berkat bagi saudara. Orientasi kita bukan berkat jasmani. Orientasi kita bukan perkara-perkara dunia, tapi saya percaya ketika kita membangun hidup seperti Yesus, berkat tidak perlu dikejar. Berkat itu pasti menyertai orang yang hidup benar, orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita mau menjadi hidup seperti Yesus, berarti kita harus hidup menjadi berkat. Dalam Matius 5 ayat 13-16 jelas mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tidak mengejar menjadi garam. Kita tidak mengejar menjadi terang.
tapi kita memang sudah menjadi garam dan terang dunia. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mari kita memperankan diri, kita harus berperan, kita harus memainkan hidup kita agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, di sana orang dapat menikmati kehadiran kita. Orang bergaul dengan kita, maka orang bergaul dengan kita itu pasti akan mendapat sesuatu yang baik, yang kudus dari dalam hidup kita sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita bergaul dengan orang yang rusak, maka orang yang rusak bergaul dengan kita menjadi baik. Ketika orang yang tersesat bergaul dengan kita, dia merasa dituntun dan dibimbing. Dan ketika orang yang hancur hidupnya bergaul dengan kita, ketika kita menjadi berkat, maka orang yang hancur dapat dipulihkan karena kehadiran kita. Dimanapun kita berada, di sana kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun saudara berada, engkau harus menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, di situ engkau harus menjadi terang bagi orang lain. Karena itu, hidup menjadi murid Yesus berarti yang kedua, kita harus hidup menjadi berkat. Haleluya. Jangan menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen yang justru hidupnya menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen yang justru hidupnya menjadi sebab nama Tuhan dicela. Banyak orang Kristen yang menjadi sebab banyak nama Tuhan yang menjadi dipermalukan. Saudara sangat memprihatinkan. Kalau saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak kerajaannya, maka panggilan Tuhan yang kedua, mari kita hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Saudara, menjadi berkat itu dimulai dari ketulusan kita. Kita tulus, kita jujur, kita berintegritas, dan sungguh-sungguh hidup kita itu harus memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Harus kita sadari, dimanapun kita berada, di situ kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang harus menjadi berkat. Kemanapun kita pergi, ke sana Tuhan mengutus kita untuk menjadi duta-duta kemuliaannya. Karena itu tidak boleh sembarangan ngomong, saudara tidak boleh sembarangan bicara. Jaga bicaramu, jaga perkataanmu, supaya perkataanmu, bicaramu membangun orang, menjadi berkat, positif, dan bisa membawa suara kebenaran dimanapun kau berada. Jaga perilakumu, sebab perilaku kita itu orang bisa terbangun oleh perbuatan baik kita. Perilaku kita yang baik bisa menjadi inspirasi, tapi sebaliknya perilaku kita bisa melukai hati sesama, apalagi melukai hati Bapa. Dimanapun kita berada, harus selalu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Yesus, dimanapun Tuhan berada, dimanapun Yesus berada, di situ dia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu saudara yang Tuhan kasihi, menjadi murid Yesus, hidup dalam panggilan yang Bapa rancangkan adalah kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga saudara, kalau kita menjadi murid Yesus, berarti ini panggilan Allah yang ketiga adalah kita harus bersedia memberitakan Injil. Saudara, setiap orang dipanggil bukan menjadi orang Kristen yang eksklusif. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang menjadi berkat dimanapun berada. Kalau saudara diselamatkan, orang lain juga harus diselamatkan. Kalau saudara diberkati dengan kebenaran, orang lain pun harus mendengar kebenaran. Kalau saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka melalui hidup saudara Allah mau engkau menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga memulihkan orang lain. Karena itu saudara, panggilan yang ketiga menjadi murid Yesus adalah kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan untuk menjadi pemberita Injil jangan dimaknai saudara harus masuk sekolah teologi, saudara harus masuk sekolah penginjil. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa hidupmu sendiri harus menjadi Injil yang hidup. Hidupmu sendiri harus menjadi bukti bahwa Tuhan sudah mengubah hidupmu. Jangan ngomong berita Injil, kabar baik kepada orang. Jangan bicara kepada orang bahwa Tuhan mengubah setiap orang yang percaya kepadanya, sedangkan hidup kita sendiri belum terbukti berubah. Hidup kita masih gaya dunia,
hidup kita masih suka-suka kita, hidup kita tidak mencerminkan penundukan diri kepada Bapa, kita tidak mungkin bisa menjadi pemenang jiwa kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, yang pertama-tama harus dimaknai sebagai pemberita Injil, kita harus sendiri menjadi Injil yang terbuka. Kita harus menjadi bukti bahwa Injil itu kuasa Allah yang mengubahkan hidup orang percaya. Melalui apa? Tutur kata kita, melalui etika kita, melalui moral yang kita bangun, melalui integritas kita. Orang dapat menangkap bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Jadi, kalau orang berpikir bahwa menjadi penginjil harus masuk sekolah Alkitab, masuk sekolah teologi dulu, itu adalah pola pikir yang tidak salah, tapi tidak tepat. Yang benar adalah hidupmu sendiri harus menjadi berkat bagi orang lain. Dari mana kita mulai? Nggak usah jauh-jauh. Dari sekitarmu, orang yang dekat dengan saudara, keluargamu. Jadilah berkat dalam keluargamu. Jadilah berkat bagi sekitarmu. Itulah dunia yang Tuhan maksudkan pergi ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, memberitakan Injil itu harus melalui hidup kita sebagai surat-surat yang terbuka. Melalui hidup kita, orang dapat membuktikan bahwa Injil itu kuasa Allah yang mengubahkan hidup orang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lakukan segala sesuatu. Lakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, karena itu saya ingin katakan buat saudara, untuk bisa menjadi pemberita Injil yang efektif, kalau kita bicara memberitakan Injil kepada orang, maka yang pertama, saudara harus membangun persahabatan dengan orang itu. Tidak mungkin saudara tidak membangun persahabatan, saudara bisa membangun hubungan yang efektif. Tidak. Jadi saudara, bangun persahabatan orang, pertemanan yang baik dengan orang, orang percaya dengan saudara, lalu orang dapat membuktikan kejujuran saudara, ketulusan saudara, kasih saudara yang sungguh-sungguh, itu lebih daripada 1000 tema khotbah yang disampaikan. Kemudian saudara, lakukan sesuatu yang baik, yang tulus bagi orang itu, doakan orang itu. Lakukan dengan tulus. Bersahabat dan melakukan sesuatu yang baik, yang tulus, yang benar pada orang itu. Orang dapat menikmati hidup kita. Orang dapat menghayati makna kehadiran Allah dalam diri kita. Baru kemudian saksikan kebaikan Tuhan kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayo memberitakan Injil. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas majelis, tapi saudara, semua orang percaya dipanggil mengambil peran, mengambil tugas dari panggilan Allah, yaitu kita bersedia menjadi pemberita Injil bagi orang lain dengan moto, kalau kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Kalau kita dipulihkan, orang lain juga dipulihkan. Kalau kita sudah diberkati, orang lain juga harus diberkati. Karena itu saudara yang Tuhan kasih, ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, yang Dia tanyakan bukan berapa lama kita menjadi Kristen, bukan gereja mana kita beribadah. Dalam hal ini tidak penting lagi apa merek gereja saudara. Dalam hal ini tidak penting lagi jabatanmu apa dalam gereja. Dalam hal ini tidak penting lagi apa jabatanmu di dalam organisasi. Tapi yang paling penting adalah mengarahkan hidupmu harus hidup dalam panggilan Allah. Dan panggilan Allah itu adalah yang pertama, hidup dalam kekudusan, tanpa cacat celah. Dan yang kedua, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjadi penyambung lidahnya Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, baik melalui hidup kita maupun melalui lisan kita, pemberitaan kita, sehingga melalui semua yang kita lakukan itu, nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hiduplah dalam panggilan Tuhan ini. Panggilan Allah tentu kita harus maknai sebagai kesediaan kita diproses menjadi murid Kristus.
Bersedia menjadi murid Yesus berarti kita bersedia menyalibkan kedagingan kita, mematikan manusia lama kita, dan menghidupkan hidup Yesus dalam diri kita. Kalau kita hidup seperti Yesus hidup, maka itu berarti ada 3 hal yang ditemukan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, kita harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, dimanapun kita berada, tidak bisa tidak kita mengasihi orang lain, kita pun memberitakan Injil, supaya sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita, orang lain juga diselamatkan. Keselamatan yang harus kita hayati di sini bukan sekedar bebas dari neraka, masuk ke surga, tapi diproses menjadi serupa dengan Yesus, dikembalikannya kita kepada rancangan semula. Jadilah berkat, jadilah saksi Kristus, dan dimanapun kau berada, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, menuntun kami, agar supaya hidup kami Engkau temukan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian ibadah kita sudah selesai, dan seperti biasa ingin saya katakan kepada saudara, nanti seluruh warta gereja akan disampaikan melalui WhatsApp group, dan juga saya masih mendorong saudara ikuti pesan pemerintah, keputusan pemerintah. Memang kita belum bisa ibadah untuk tatap muka. Kita harus betul-betul mengikuti protokoler kesehatan. Ayo jaga kesehatan saudara, ayo jaga kesehatan keluarga. Kalau tidak ada yang penting, jangan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, saudara, perhatikan betul protokoler kesehatan itu. Dan saya berdoa supaya saudara dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Ikuti juga kegiatan gereja kita, ibadah pertengahan minggu, ibadah komsel, dan kiranya saudara semua semakin dikuatkan dan terus dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergabung dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa diberkatilah mereka. Usaha mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang saudara, terimalah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam bless. Bless for me. Bless for you. Bless for us. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Ku tak mau
mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku.